Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak selalu sehat dan semangat belajar di rumah. Anak-anak, jangan lupa untuk tekan subscribe, like, share, dan komen, serta nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak tertinggal video terbaru pada channel For Good Secang. Beras ditanak untuk diolah, buat penganan murah meriah. Anak-anak libur sekolah, bukan liburan tapi belajar di rumah. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak telah belajar tentang berbagai macam penyakit dan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah, menjelaskan isi pantun, dan membuat pantun. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pada pembelajaran yang kedua. Sudah siapkah anak-anak untuk belajar? Jika sudah, mari kita mulai dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu dengan kegiatan membaca dan mengamati cerita bergambar, siswa dapat mengidentifikasikan berbagai gambar cerita sesuai bacaan. Udin gemar membaca. Udin memiliki banyak buku cerita rakyat. Ada cerita Lutung Kasarung, Bawang Merah, Bawang Putih, Keong Mas, dan masih banyak lagi cerita rakyat lainnya. Udin jadi mengetahui beberapa cerita rakyat dari berbagai daerah. Sore hari, Edo bermain ke rumah Udin. Edo melihat banyak buku cerita di rumah Udin. Edo bermaksud meminjam satu buku cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Udin pun meminjami buku cerita kepada Edo. Edo bergegas pulang setelah Udin meminjaminya buku. Tidak lupa Edo mengucapkan terima kasih dan berpamitan sebelum meninggalkan rumah Udin. Sikap baik apakah yang perlu kamu teladani dari diri Udin? Ya, sikap baik Udin yang perlu diteladan adalah saling berbagi. Sikap baik apa pula yang perlu kamu teladan dari diri Edo? Sikap baik Edo yang perlu diteladan adalah selalu mengucapkan terima kasih. Mengapa kamu harus meneladan sikap baik dari Udin dan Edo? Kita harus meneladan sikap baik dari Udin dan Edo karena mereka saling menghargai sesama teman. Sekarang, ayo bersama-sama membaca cerita gambar berikut. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu si kancil di perkampungannya. Raja Siput
mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si kancil. Saat si kancil datang, Raja Siput menyambutnya. Dengan kepungahan dan kesombongannya, si kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si kancil merasa geram dan ingin segera menguji kecerdikan si kancil. Setelah mendengar cerita kecerdikan si kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya, Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika kancil yang berencana lari di daratan memanggil siput, maka siput yang ada di depan kancil menjawab, Kesepakatan antara Raja Siput dan kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan. Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya, datanglah si kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera beringsut ke pinggir sungai. Sementara itu, ekor siput yang lain di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3. Si kancil memberi komando tanda perlombaan dimulai. Dengan sigap, kancil melompat dan berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah dia berseru, "Di mana engkau, siput?" Jawab siput yang berada di depannya. Si kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar si kancil berseru, "Di mana engkau, siput?" Kembali terdengar jawaban siput telah berada di depannya. Si kancil menjadi marah dan kiat memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru, selalu dijawab oleh siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si kancil tidak dapat mengalahkan siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya, dia merasa kelelahan. Sambil menggerutu dengan nafas terengah-engah, sang kancil pun berkata, "Hai siput, sampai hari ini aku nyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu, sang kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan siput. Sekarang, tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka yang telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Tugas anak-anak hari ini yaitu berdasarkan cerita bergambar tersebut, siapakah yang memiliki sikap sombong dan pongah? Bagaimanakah pendapatmu terhadap sikap tersebut?
Sebelum kalian menjawab pertanyaan yang telah Bu Guru sampaikan, ada baiknya kalian mengetahui apa arti sikap sombong dan pongah. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sombong artinya menghargai diri sendiri secara berlebihan. Sedangkan pongah artinya sangat sombong atau angkuh, baik perbuatan maupun perkataan. Silahkan tugas yang sudah Bu Guru berikan, kerjakan di buku tugas. Setelah selesai, kalian bisa memfoto tugas tersebut, kemudian dikirimkan ke WhatsApp Bapak Ibu Guru kalian. Adakah yang masih ingat? Hari ini kita sudah belajar apa saja? Ya, hari ini kita sudah belajar mengidentifikasi gambar cerita. Demikianlah materi yang dapat Bu Ani sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga materi yang telah dijelaskan mudah kalian pahami. Jika ada yang kurang jelas, silahkan anak-anak tuliskan di kolom komentar. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, taati protokol kesehatan, memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Hampir sama domba dan rusa. Kelas 5 luar biasa. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.